Perkenalkan, nama saya Dimas Salahuddin Ais. Saya di sini sebagai ketua tim dan juga sebagai desainer dari tim Gandiwa. Saya bertugas untuk melakukan analisis hambatan dan juga koordinasi semua anggota tim. Perkenalkan, nama saya Ipung Trianto dari manajer tim Gandiwa. Saya bertugas untuk melakukan pelaksanaan serta melakukan koordinasi pada tim dan mengkoordinasi trail pada kapal. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hikmat Azwan. Saya di sini bertugas sebagai Hulu Production dari tim Gandiwa. Saya di sini mengerjakan fabrikasi lambung dan cetakan lambung. Perkenalkan, nama saya Sultan Al-Falihi. Di sini saya sebagai mekanik dari tim Gandiwa. Saya bertanggung jawab atas pemesinan kapal, diantaranya servo, rudder, trim dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Bagus Rahmat Satria. Di sini saya sebagai pilot dan painting dari Gandiwa Tim. Di sini saya bertanggung jawab atas pengoperasian kapal dan finishing, painting dan detailing pada kapal. Kapal Gandiwa memiliki panjang 106 cm, lebar 32 cm, dan sarot 7 cm. Jenis lambung yang digunakan pada kapal ini adalah tipe Vihal dengan dilengkapi mesin 32 cc. Apabila kapal prototipe ini dijadikan kapal sebenarnya, kapal Gandiwa diharapkan mampu menjaga garis pantai pada perairan Indonesia dengan dilengkapi dengan persenjataan ringan untuk melakukan misi penyergapan, terutama terhadap tindak kejahatan di sekitar wilayah garis pantai seperti penyergapan kasus sindikat narkoba yang kabur melalui laut hingga penyergapan kasus penyelundupan warga negara asing yang masuk melalui wilayah Indonesia dengan menggunakan kapal. Kapal ini juga dilengkapi dengan rigid inflatable boat yang digunakan untuk misi penyergapan pada pulau-pulau terpencil yang memiliki syarat tidak terlalu dalam. Pada tahap awal pembuatan lambung kapal, kami mendesain lambung dengan menggunakan maksuf modeler. Setelah itu kami melakukan proses analisis hambatan menggunakan maksuf resisten serta analisis sea keeping dengan menggunakan maksuf motion. Pada maksuf resisten, kami menggunakan metode Savitsky untuk analisis hambatannya. Sedangkan pada maksuf motion, kami menggunakan spektrum Jones Webb. Setelah proses analisis, kami melakukan proses ekspor dari 3D modeling menjadi gambar kerja berupa cutting plan. Selain itu, kami juga membuat gambar rencana umum. Cutting plan digunakan sebagai acuan untuk melakukan pemotongan triplek menjadi cetakan lambung dalam. Sedangkan gambar rencana umum digunakan sebagai dasar untuk melakukan instalasi mesin, kemudi, servo, serta senjata pada kapal kami. Setelah itu, kami melakukan fabrikasi dari cetakan lambung dalam. Triplek dipotong yang terdiri dari frame, longitudinal, dan bukaan kulit dari kapal. Semua bagian tersebut kemudian disusun menjadi cetakan dalam. Setelah itu kami membuat cetakan luar dari kapal yang terdiri dari mat dan campuran resin. Cetakan luar ini ditunggu hingga 1 hari agar dapat kering sempurna. Setelah kering, cetakan luar dilepas dari cetakan dalam, dan pada bagian dalam dari cetakan diberi layar kembali untuk menjadi lambung dari kapal. Proses pelayaran ini dilakukan sama seperti dengan proses sebelumnya. Setelah kering, cetakan lambung luar dilepas dari lambung kapal. Lambung kapal inilah yang akan diproses untuk fabrikasi. Proses fabrikasi lambung dilakukan dengan melakukan gerinda halus serta melakukan pendembulan. Setelah itu kami melakukan proses pengecatan dasar untuk pembuatan superstructure dari kapal. Kami menggunakan PVC agar lebih mudah. Selain itu, PVC memiliki kelebihan ringan dan mudah dalam pengecatan. Setelah itu, proses pengecatan lambung dan bangunan atas kami lakukan. Setelah proses pembuatan lambung dan pengecatan selesai, kami melakukan pembuatan dudukan mesin. Dudukan ini harus kuat untuk menahan dari getaran dari mesin. Setelah dudukan jadi, kami melakukan instalasi permesinan berupa peletakan tangki bahan bakar,
mesin, serta penyambungan antara shaft dan propeller pada mesin. Shaft diinstal dengan melakukan adjusting dari stringer pada derajat kemiringan yang pas. Setelah pemasangan permesinan, kami melakukan instalasi kemudi dan peralatan penunjang lainnya. Di antaranya adalah turun fin, trim tab, dan box elektrik. Kemudi dipasang dengan memperhatikan agar posisi propeller bebas dan tidak terganggu kinerjanya dari rudder. Setelah peralatan elektrik dan kemudi dipasang, kami melakukan pemasangan atau instalasi senjata pada kapal. Senjata yang kami gunakan menggunakan spiritus untuk pendorongnya serta launcher yang terbuat dari stringer. Untuk pemantik dari senjata, kami menggunakan alat kejut untuk menciptakan percikan dan digerakkan oleh servo. Pemasangan senjata dari kapal ini diletakkan pada bagian haluan dari kapal. Setelah semua komponen dipasang dan diinstal pada kapal, kami melakukan pengukuran berat. Kapal ini memiliki berat sebesar 10 kg. Uji performa dari kapal diawali dengan melakukan uji coba komponen. Kami melakukan pengujian pada sistem kemudi dan propulsi dari kapal ini. Dari hasil pengujian, kapal kami tidak mengalami kendala sama sekali karena komponen yang dipasang berfungsi dengan baik. Uji gerak lurus dilakukan untuk mengetahui kapal ketika berada pada trek lurus. Pengujian yang kami lakukan pada Danau Wonorejo dengan jarak 50 meter, kapal kami mampu menempuh waktu sebesar 6,39 detik pada pengujian pertama, sehingga kecepatan kapal adalah 7,82 meter per second. Sedangkan pada pengujian kedua, kapal kami mampu menempuh 6,26 detik, sehingga kecepatan kapal kami adalah 7,99 meter per second. Dan pada pengujian ketiga, kapal kami mampu menempuh hanya sebesar 6,05 detik dan didapatkan kecepatan 8,26 meter per second, sehingga rata-rata kapal kami dapat melaju 8,03 meter per second dengan kecepatan tertinggi sebesar 8,26 meter per second. Uji zigzag dilakukan untuk mengetahui respon kapal ketika kapal bermanuver. Uji zigzag dilakukan dengan membelokkan rudder pada kondisi 10 dan 20 derajat pada sisi starboard, lalu sisi port-side. Hasil sudut overshot yang didapatkan untuk zigzag 10 adalah sebesar 3 derajat dan pada overshot kedua sebesar 2 derajat. Sedangkan pada zigzag 20 didapatkan sudut overshot pertama sebesar 22 derajat. Uji turning dilakukan untuk dapat mengetahui advance dan tactical diameter dari kapal ketika melaju. Dari hasil uji coba, kapal kami memiliki advance sebesar 0,5 meter dan juga tactical diameter sebesar 2 meter. Uji coba kapal di lintasan dilakukan untuk mengetahui waktu tempuh yang didapatkan dalam satu kali race. Pada percobaan pertama, kapal kami menempuh waktu sebesar 28,53 detik. Sedangkan pada percobaan kedua, kapal kami menempuh waktu 28,83 detik. Dan pada percobaan ketiga, kapal kami mampu menempuh 28,55 detik. Sehingga rata-rata tempuh waktu dari kapal kami adalah 28,64 detik dengan waktu tercepat sebesar 28,53 detik. Uji coba penembakan dilakukan untuk dapat memastikan kapal kami dapat menembak sasaran dengan tepat. Sasaran diletakkan sejauh 2 meter di ujung lintasan. Dari hasil pengujian pertama, kapal kami masih belum dapat melakukan penembakan dengan tepat sasaran karena terdapat permasalahan pada pemantiknya. Setelah kami modifikasi sistemnya, akhirnya pada percobaan kedua dan ketiga kapal kami mampu menembak tepat pada sasaran. Pada trial pertama, kapal kami mengalami kendala berupa tidak dapat bermanuver dengan lincah. Setelah kami lakukan analisis dan lakukan adjusting pada remote, kapal kami dapat bermanuver dengan baik setelahnya. Pada trial kedua, kapal kami mengalami kendala pada shut-off engine ketika bergerak pada lintasan. Setelah kami telusuri ataupun analisis, ternyata RPM stationer engine mengalami pada posisi low. Setelah kami adjusting, kapal dapat bergerak secara leluasa pada trek yang telah ditentukan. Dari hasil pengujian dan trial yang telah kami lakukan, kapal kami cukup siap untuk bertanding pada kontes kapal cepat tak berawak nasional 2021 karena tidak ada kendala pada kapal kami maupun pada sistem permesinan yang telah kami rancang dan kami buat.